Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu lagi anak-anak sekalian dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4. Anak-anak sekalian, hari ini seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran kita, terlebih dahulu mari kita awali dengan berdoa bersama-sama. Doa mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kita sudah berdoa dan anak-anak sekalian, mudah-mudahan doa tadi menjadikan kita semakin semangat dan tentu menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat dan berkah dunia akhirat. Anak-anak sekalian yang Ustaz Sahran banggakan, hari ini kita belajar tentang mari berperilaku terpuji. Mari berperilaku terpuji. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas satu dari dua materi dalam bab ini atau tiga nanti. Apa itu? Minggu lalu Ananda sudah menonton sebuah tayangan tentang tarik tambang. Intinya Ustaz Sahran ingin agar Ananda melihat bahwa di situ ada siswa yang punya semangat pantang menyerah, punya semangat pantang menyerah. Dan anak-anak sekalian, setelah Ustaz Sahran lihat hasil kiriman tugasnya, lihat hasil analisa filmnya, banyak ilmu yang didapat. Mulai dari pantang menyerah, mulai dari semangat menyemangati teman, tidak sombong, dan lain sebagainya. Itu hasil pengamatan anak-anak sekalian. Tapi pada intinya, video yang minggu lalu Ustaz Sahran minta untuk disaksikan adalah video tentang semangat untuk tidak menyerah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi yang baru, rendah hati. Rendah hati. Namun sebelumnya kita lihat dulu apa yang dimaksud pantang menyerah. Jadi pantang menyerah adalah melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Anak-anak kalau mengerjakan latihan soal atau mengerjakan ujian, melakukan dengan sungguh-sungguh. Jika menemukan soal yang susah, jika menemukan permasalahan dalam mengerjakan, tidak mudah menyerah. Tidak mudah menyerah. Nah, ini yang penting, bahwa tidak mudah menyerah. Nah, anak-anak sekalian, ini pengertian tentang pantang menyerah. Nah, selanjutnya, mari kita lihat ciri-ciri orang yang memiliki semangat pantang menyerah. Satu, dia semangat mengerjakan tugas. Tugas apapun yang diberikan, semangat untuk menyelesaikan. Bukan cuma semangat, ternyata dia juga melakukannya dengan senang hati. Hatinya gembira, tidak merasa, wah ini tugasnya sulit, tugasnya susah. Tidak, dia melakukan dengan senang hati. Dia punya semangat untuk bekerja dan tidak suka bermalas-malasan. Tidak suka berdiam diri. Jangan karena kita sekolahnya dari rumah kemudian bermalas-malasan di rumah. Tidak. Ciri anak atau orang yang pantang menyerah tidak suka berdiam diri. Lalu, jika gagal tidak putus asa. Ini yang penting. Jika gagal tidak berputus asa dan tetap semangat sampai berhasil. Ini ciri dari pantang menyerah minggu lalu. Nah, hari ini anak-anak sekalian kita akan bahas yang kedua dari bab ini, yakni tentang rendah hati. Anak-anak sekalian, rendah hati termasuk akhlak mahmudah atau akhlak mazmumah.
Apa jawabannya kira-kira anak-anak? Ustaz, saya lupa akhlak mahmudah itu apa, akhlak mazmumah itu apa. Baik, akhlak mahmudah itu artinya perilaku terpuji, akhlak mazmumah perilaku tidak terpuji. Berarti rendah hati itu masuk kategori perilaku mahmudah. Baik, perilaku mahmudah, bukan perilaku mazmumah. Jadi rendah hati termasuk akhlak. Nah, rendah hati itu sama dengan tawadu. Rendah hati sama dengan tawadu. Lalu tawadu itu apa? Tawadu itu sama dengan tidak sombong. Ya. Rendah hati sama dengan tawadu. Tawadu sama dengan tidak sombong. Ya, ini yang harus anak-anak pahami. Rendah hati sama dengan tawadu. Rendah hati sama dengan tidak sombong. Baik, mari kita lihat. Anak-anak nanti buka di Al-Quran. Sengaja Ustaz Sahran tidak tampilkan biar anak-anak bisa buka di dalam Al-Quran. Tepatnya di dua surah. Quran surah Al-Isra atau surah ke-17 ayat ke-37 dan Quran surah Luqman ayat ke-18. Bagaimana bunyinya? Nanti dicek di Al-Quran ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تمش في الأرض مرحا. Ya, Ustaz saran tuliskan saja. Ini karena tulisnya pakai mouse nggak apa-apa ya. Wala tamshi fil ardi marha. Wala tamshi fil ardi marha. Artinya janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan menyombongkan diri. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan menyombongkan diri. Ya. Ini adalah ayat tentang tidak bolehnya seseorang untuk berperilaku sombong. Jangan berjalan di permukaan bumi dimanapun selama di bumi dalam keadaan sombong. Nanti anak-anak sekalian, karena ini Ustaz Sahran tulisnya pakai mouse, buka di Quran surah Al-Isra ayat 37 atau juga di Quran surah Luqman ayat 18 bisa ditemukan. Nah, terkait dengan itu karena Allah melarang kita untuk sombong, maka apa yang Allah inginkan? Yang Allah inginkan adalah kita berperilaku rendah hati. Ada di Quran surah Al-Furqan ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. Dan hamba-hamba yang baik dari Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Gak apa-apa kita tulis pakai mouse ya, tapi mohon maaf karena pakai mouse ini kurang bagus tulisannya. Wa ibadur rahman. Kita tulis sebentar ya. Karena Ustaz Sahran tadi tidak mencantumkan. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna alal ard.
yamshuna 'alal ard hauna. Baik, alhamdulillah bisa. Wa ibadur rahman. Kita tulis dulu. Ustaz Sahran beri harokatnya dulu, dan nanti kita bacanya enak. Yamshuna alal ardi haunan. Baik, ternyata bisa. Kita baca sekali lagi Quran surah Al-Furqan ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba yang baik dari Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan haunan, dengan rendah hati. Oleh karena itu, Ananda sekalian, tadi Allah melarang kita untuk bersikap sombong dan Allah memerintah kita untuk bersikap rendah hati. Artinya tidak sombong, tawadhu. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk lebih jelasnya, Ananda sekalian, nanti buka ulang di Quran surah Al-Furqan ayat 65. Kalau tulisan Ustaz Sahran ini kurang mengasihkan untuk dipandang mata karena menggunakan mouse. Nah, Nana sekalian, mengapa kita perlu bersikap rendah hati? Satu, dengan rendah hati tentu kita banyak teman, hidupnya tentram, hatinya tenang, dan tentu dengan rendah hati kita lepas dari perilaku sombong. Lalu, kalau kita ingin melihat teman kita atau saudara kita, dia memiliki perilaku rendah hati atau tidak, kita bisa melihat dari ciri-ciri berikut. Termasuk kita memiliki perilaku rendah hati apa tidak? Mari kita lihat pada diri kita melalui ciri-ciri berikut. Satu, tidak menyombongkan diri. Kita masuk sombong apa tidak? Kalau kita sombong berarti kita belum masuk rendah hati. Maka jauhi perilaku sombong itu. Lalu yang kedua, kita suka pamer keahlian apa tidak? Kalau kita punya keahlian, punya kemampuan, tapi tidak suka pamer, tidak perlu diperlihatkan, maka kita juga masuk kategori rendah hati. Anak-anak boleh melakukan ini, jangan suka pamer keahlian, karena itu termasuk sombong. Lalu yang ketiga, selalu bersikap jujur. Jujur dalam segala hal. Yang keempat, selalu menghargai pendapat orang lain. Tidak memaksa pendapatnya untuk diterima. Tidak memaksakan orang lain agar mau menerima pendapatnya. Apapun pendapat dalam musyawarah, dalam rapat, dia menghargai. Lalu yang berikutnya, orang yang rendah hati itu tidak suka pilih-pilih teman. Semua diajak berteman. Ya, kecuali tentu teman yang mengajak pada hal yang jelek, itu tidak boleh. Ya, semua diajak berteman kecuali teman yang suka ngajak berbuat buruk, itu tidak boleh. Lalu yang berikutnya, bersikap tenang dan sederhana. Dan yang terakhir, orangnya suka menolong dan memberi. Nah, ini suka menolong dan memberi. Nah, anak-anak sekalian, ini ciri rendah hati yang jika ada pada kita atau pada teman kita, maka insya Allah bisa dikategorikan rendah hati. Dan kita berharap semua ini ada dalam diri kita masing-masing. Sehingga kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Baik, anak-anak sekalian, ini materi kita hari ini tentang rendah hati. Sekali lagi, rendah hati sama dengan tawadhu atau tidak sombong. Nah, untuk selanjutnya, silakan anak-anak sekalian
Dibuka di bukunya, ada tugas di situ, tepatnya di halaman 30 berapa? Ada yang tahu? Baik, ada di halaman 34 dan 35. Ini 34, yang tugas mandiri ada di halaman 35. Silakan Ananda sekalian, itu dikerjakan sebagai tugas pelengkap materi yang Ustadz Zahran sampaikan hari ini. Demikian materi kita hari ini Ananda sekalian. Sampai bertemu di materi-materi berikutnya, dan mohon maaf, tetap semangat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.